Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Raja Iblis berteriak, Jenderal Emas berhenti, kita sama sekali bukan lawannya. Mendengarkan hal itu, jutaan iblis di langit sangat panik. Mata mereka penuh dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hati mereka, Raja Iblis adalah makhluk kuat yang telah hidup selama 100.000 tahun dan maha kuasa. Raja Iblis memandang Tanyun. Dia memuntahkan seteguk darah dan memohon, "Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak tahu letak di mana aku menyinggungmu. Kamu pasti datang karena bawahanku memakan banyak manusia. Jika memang begitu, aku akan segera memberi perintah pada mereka. Mulai sekarang, tidak akan ada iblis yang mendatangi wilayah manusia. Tolong maafkan aku. Aku hampir naik ke alam abadi." Tanpa menunggu Raja Iblis selesai berbicara, Tanyun berkata dengan dingin, "Selain para iblis menghabisi orang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melahap manusia untuk kesenangan, aku punya dua hal lain untuk diselesaikan denganmu. Pertama, Tang Xinying adalah milikku. Kamu berani menyentuhnya." Mendengarkan hal itu, Raja Iblis buru-buru menjelaskan, "Kamu salah paham. Kamu benar-benar salah paham. Setelah aku mengundang Nona Tang ke domain iblis, aku belum menyentuhnya sama sekali." Tanyun berkata, "Tutup mulutmu, beraninya kamu memaksanya untuk menikah denganmu." Tanyun menginjak telapak tangan kiri Raja Iblis dengan satu kaki. Tanyun berkata, "Baiklah, aku tidak akan menganggapmu menculik Xinying. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu mencuri pedang dewa dari keluarga Tang saat itu?" Raja Iblis bersemangat dan buru-buru berkata, "Aku memang mengambil pedang dewa itu. Jika kamu suka, aku dapat mengambil pedang dewa dan segera memberikannya kepadamu. Aku mohon untuk mengampuni diriku. Aku bersedia mengakuimu sebagai tuan di masa depan dan bersedia menjadi tungganganmu." Tanyun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mati karena kamu mengambil pedang dewa dari keluarga Tang? Lebih dari 100 tahun yang lalu, untuk mengambil kembali pedang dewa, orang-orang dari keluarga Tang memasuki domain iblis dan semuanya dihabisi oleh para iblis. Katakan, apakah kamu menghabisi orang-orang itu?" Setelah mendengarkan, Raja Iblis tidak tahu bahwa Tanyun ada di sini untuk membalas dendam. Ada sedikit kepanikan di matanya. Lalu Raja Iblis berkata, "Kamu salah paham. Lebih dari 100 tahun yang lalu, aku masih berkultivasi. Keluarga Tang pasti dihabisi oleh putraku." Tanyun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Raja Iblis. Jadi dia menggunakan mata Dewa Hongmeng dan bertanya, "Katakan, di mana pedang dewa yang kamu ambil?" Raja Iblis tampak melamun dan berkata, "Ada di kamarku." Tanyun mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Kalau begitu, izinkan aku bertanya, apakah ada kultivator di alam eklosion yang memasuki domain iblis dalam beberapa tahun terakhir?" Raja Iblis berkata, "Ya, ada." Tanyun berkata, "Berapa banyak?" Raja Iblis berkata, "Ada 50. Mereka semua dihabisi oleh naga banjir berkepala dua yang menjaga gerbang masuk ke domain iblis." Tanyun tersenyum dan berkata, "Itu bagus jika mereka mati." Tanyun tahu bahwa Sungnan Xiangsan mengirim 100 orang untuk pergi ke domain iblis dan domain binatang buas. Tujuannya untuk menemukan dirinya. 50 orang yang datang ke domain iblis sudah mati. 50 orang yang tersisa seharusnya dalam perjalanan ke domain binatang buas, karena Sungnan Xiangsan sangat jauh dari domain binatang buas. Kemudian Tanyun berkata dengan dingin, "Siapa yang menghabisi keluarga Tang? Apakah kamu atau putramu?" Raja Iblis berkata, "Sebagian besar dimakan olehku." Saat Raja Iblis berbicara, dia tanpa sadar menjilat lidahnya. Terlihat sepertinya dia menikmatinya. Sebelum Tanyun dapat berbicara lagi, Tang Xinying menangis dan mengutuk, "Monster, kamu benar-benar memakan kakekku, kakek buyutku, dan orang-orang dari keluarga
keluarga Tang. Tang Xingning mengeluarkan pedang dan terus menebas tubuh Raja Iblis seperti orang gila. Setelah Tan Yun melepaskan kendali mata Dewa Hongmeng, Raja Iblis mengeluarkan suara kesakitan. Pada saat ini, Tang Mengyi dan para gadis muncul di depan Tan Yun. Tang Mengyi seperti Tang Xingning, hampir kehilangan kendali atas emosinya. Tang Mengyi memegang pedang dan terus menebas tubuh Raja Iblis. Pada saat berikutnya, Raja Iblis dihancurkan berkeping-keping oleh dua gadis itu. Tang Xingning melihat ekspresi sedih Tang Mengyi. Dia bertanya, mengapa Tang Mengyi penuh kesedihan saat mendengar nasib keluarga Tang. Tang Xingning yang baru saja tenggelam dalam rasa sakit. Dia melihat bahwa Si Hong Xiao dan para gadis lainnya ada di sini. Tang Xingning berkata, "Adikku, aku sangat merindukanmu." Tang Xingning menangis dengan gembira dan memeluk Xiao. Lalu dia berkata lagi, "Kakak mengira aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini." Si Hong Xiao berkata, "Aku juga merindukanmu." Air mata Xiao menetes. Kedua gadis itu saling berpelukan erat, menikmati kegembiraan bisa bertemu kembali. Xiao tahu betul bahwa setelah ayah dan ibu angkatnya meninggal ketika dia berusia 5 tahun, jika Tang Xingning tidak membawanya kembali ke sekte suci Wangfu, pasti dia akan mati kelaparan. Setelah waktu yang lama, Tang Xingning dan Shen Shubing berpelukan lagi. Di masa lalu, ketika Tang Xingning adalah kepala divisi pil gerbang abadi, dia dan Shen Shubing menjadi saudara perempuan. Keduanya bertemu kembali setelah beberapa dekade, dan air mata memenuhi mata indah mereka. Pada saat ini, Tan Yun tidak memberitahu Tang Xingning tentang Tang Mengyi, karena Tan Yun menemukan bahwa Tang Xingning telah kehilangan banyak berat badannya. Kulitnya juga terlihat buruk. Tan Yun akan perlahan memberitahu Tang Xingning. Kemudian, setelah Tan Yun membiarkan Tang Xingning memasuki pagoda suci, Tan Yun dan 7 gadis berdiri di atas hutan iblis. Tan Yun memandangi jutaan iblis dan berkata, "Ayo habisi mereka semua." Segera, Tan Yun yang tingginya 300 kaki memimpin dalam menghabisi para iblis. Shubing, Yukin, Xiao, Mengyi, Xianer, Xian, dan Ruoxi. Mereka mengeluarkan pedang dan mengikuti Tan Yun. Tiba-tiba, jeritan para iblis bergema sepanjang malam. Satu demi satu cahaya pedang yang menyilaukan dan mendominasi melahap para jenderal iblis. Sisa-sisa tubuh para iblis berjatuhan. Darah menodai langit dan menutupi bulan yang cerah. Tan Yun dan 7 gadis tahu bahwa hanya dengan menghabisi para iblis di tingkat 9 dan 10, maka para pejabat tinggi dari sekte suci Wangfu dan yang lainnya bisa menghabisi sisa-sisa para iblis. Hanya dengan menghabisi semua iblis, rakyat jelata dapat benar-benar hidup dan bekerja dalam damai. Setengah bulan telah berlalu. Tan Yun dan para gadis telah menghabisi iblis emas dan iblis ungu. Jumlah iblis yang dihabisi mencapai ratusan juta. Setelah itu, Tan Yun dan ketujuh gadis melepaskan kesadaran spiritual mereka yang seperti gelombang tidak terlihat dan menghancurkan hutan domain iblis. Kesadaran spiritual menyapu ke segala arah. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menjadi hancur berkeping-keping. Tan Yun dan para gadis terus-menerus menggunakan kesadaran spiritual mereka selama beberapa hari. Akhirnya hutan domain iblis dengan radius 3 miliar mil rata dengan tanah. Hanya ada satu pedang raksasa yang berdiri di tanah yang hancur. Pedang raksasa itu setinggi 10.000 kaki. Seluruh tubuh pedang berwarna putih. Kekuatan kehidupan yang tidak terlihat keluar dari pedang raksasa itu, menyebabkan bunga-bunga dan pepohonan yang patah di sekitarnya pulih dengan kecepatan yang sangat lambat. Sebelumnya, pedang raksasa berdiri di kamar tidur Raja Iblis. Tapi sekarang, setelah kamar tidur Raja Iblis dihancurkan, pedang itu terlihat. Shen Shubing memandangi pedang raksasa putih dan berkata dengan gembira, "Tan Yun, itu adalah pedang Dewa Hongmeng beratribut cahaya yang kamu buat di masa lalu. Pedang dewa itu bernama Wuxia." Setelah Tan Yun mengangguk, dia terbang melintasi langit bersama para gadis. Mereka melayang di depan pedang Dewa Hongmeng. Tan Yun mengelurkan tangannya dan membelai pedang. Lalu dia berbisik, "Wuxia, kita telah berpisah selama 9 miliar tahun. Tuan merindukanmu." "Wuxia, apakah kamu juga merindukan Tuan?" Segera, pedang Dewa Hongmeng mengeluarkan erangan lembut, kemudian kembali tenang. Tan Yun berdiri di udara, mengangkat kepalanya dan tersenyum. Lalu dia berkata,
Tuan akan membawamu pergi dan membiarkanmu dan Genie bersatu kembali. Ketika Tuan naik ke alam abadi, aku akan membiarkan kalian semua terbangun dan membiarkan 9 alam abadi Hongmeng digetarkan oleh kalian. Juga biarkan alam abadi Xingtian dan alam abadi Xiyuan terguncang karena kalian. Lalu kita akan membuat alam dewa Xiyuan dan alam dewa Xingtian menjadi putus asa. Tanyun mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi, memukul dadanya dengan keras. Darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Tanyun berkata, pengorbanan darah. Kesadaran spiritual Tanyun memanipulasi darah. Lalu darah itu dengan cepat membentuk sebuah totem. Totem penuh dengan pola darah. Lalu ada kata Hongmeng Supreme di tengah pola darah. Totem darah itu tiba-tiba tercetak pada pedang dewa Hongmeng Wuxia. Segera, perasaan terhubung oleh daging dan darah masuk ke dalam hati Tanyun. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Saat Tanyun memberi isyarat, pedang Wuxia yang setinggi 10.000 kaki naik ke udara, berubah menjadi 3 kaki 3 inci dan mendarat dengan kuat di tangan kanan Tanyun. Tanyun memegang pedang Wuxia dan mengelusnya. Lalu dia berkata dengan nada mendominasi, sekarang 11 pedang dewa Hongmeng telah aku ambil kembali. Ketika aku tiba di alam abadi dan menyerap esensi abadi, aku akan mampu mengeluarkan 9 kekuatan utama saat menggunakan formasi pedang dewa Hongmeng. Di masa depan, kemampuanku untuk melompati tantangan pasti akan meningkat pesat. Pemulihan 9 alam abadi Hongmeng berarti sudah dekat. Pikiran Tanyun sangat jernih. Setelah dia tiba di alam abadi Hongmeng, pertama-tama dia akan mengumpulkan sumber daya kultivasi, kemudian mengambil kembali 9 alam abadi Hongmeng. Setelah bertekad, pedang Wuxia berubah menjadi cahaya putih dan menembus alis Tanyun, lalu mengambang di dalam pikirannya. Jika kita melihat ke dalam kepala Tanyun saat ini, kita akan menemukan 12 pedang yang tergantung di dalam pikirannya. Salah satunya adalah pedang pembantai dewa Hongmeng yang memiliki 11 atribut berbeda sekaligus. 11 pedang lainnya adalah Genie, Mushin, Qingying, Wu, Xiangchen, Fengxian, Leizhen, serta pedang dewa Hongmeng lainnya. Setelah reinkarnasi dunia, Tanyun sekali lagi mengumpulkan 11 pedang dewa Hongmeng yang telah dia sempurnakan di masa lalu. Itu membuat kepercayaan dirinya dalam melawan 9 alam abadi Hongmeng meningkat. Setelah itu, Suixian mengeluarkan perahu abadi asli tingkat menengah yang diperoleh setelah menghabisi Niro. Lalu mereka terbang keluar dari domain iblis. Dalam perjalanan, mereka tidak menghabisi para iblis yang tersisa. Alasannya sangat sederhana. Domain iblis terlalu besar. Jika mereka tinggal di domain iblis, mereka memerlukan waktu selama 20 atau 30 tahun untuk membersihkan semua iblis. Selain itu, domain iblis adalah tempat yang paling dibenci oleh manusia. Tanyun memutuskan untuk kembali ke sekte suci Wangfu. Dia akan meminta orang-orang kuat untuk membersihkan para iblis. Di ruang pelatihan, Tanyun dan 8 gadis berdiri saling berhadapan. Dia memandang Tang Xingning dan berkata, Xingning, sudah waktunya bagimu untuk mengetahui sesuatu. Aku harap kamu tidak terlalu sedih ketika kamu mengetahuinya. Tang Xingning sedikit mengangguk dan berkata, baiklah, silahkan berbicara. Tanyun menarik napas dalam-dalam, kemudian memberitahu Tang Xingning tentang kisah Ratu Mufeng yang menukarkannya dengan Tang Mengyi. Lalu masalah menggunakan Tang Mengyi untuk memaksa Tang Yongsheng menyerahkan pedang dewa. Mendengarkan hal itu, tubuh halus Tang Xingning bergetar, air mata mengalir di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ternyata aku bukan putri Tang Yongsheng, ternyata aku bukan putri keluarga Tang, tapi Mengyi. Aku tidak tahu sampai sekarang bahwa aku sama sekali bukan putri dinasti Tang. Lalu siapa aku? Siapa aku? Wajah Tang Xingning pucat, air matanya menetes, kepalanya terasa pusing, dan pikirannya kacau balau seperti bubur. Tanyun melangkah maju, memeluk Tang Xingning dengan erat. Lalu dia berkata dengan lembut, gadis bodoh, tidak peduli siapa kamu, kamu adalah wanitaku. Menangislah jika kamu ingin menangis, itu akan lebih nyaman. Bagi orang yang sangat sedih, terkadang menangis itu melegakan, dan air mata adalah obat terbaik untuk rasa sakit. Jika hanya menekan kesedihan tanpa melampiaskannya, orang itu akan menjadi hancur. Tang Xingning memeluk Tanyun dengan erat.
berat dan akhirnya menangis dengan keras. Baginya, berita ini tidak diragukan lagi, merupakan sebuah ledakan. Dia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi dia bahkan tidak tahu pengalaman hidupnya. Tang Xingning tidak tahu dia itu anak siapa. Dia tidak tahu apakah orang tua aslinya masih hidup atau tidak. Melihat Tang Xingning, Tang Mengyi dan gadis-gadis lainnya ikut menangis. Ada simpati yang tak terkendali di mata mereka, terutama si Hong Xiao. Dia merasakan kesedihan Tang Xingning saat ini. Setelah waktu yang lama, Tang Xingning yang matanya bengkak karena menangis, dia meninggalkan dada Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca dan penuh ketidakberdayaan. Tan Yun memegang pipi Tang Xingning dan berkata dengan lembut, "Berhenti menangis, kalau tidak aku akan merasa tertekan." Tang Xingning mengangguk dan patuh. Tan Yun berkata lagi, "Sebenarnya, kamu telah salah memahami ayah mertua Tang. Statusmu di hatinya sama pentingnya dengan Mengyi. Saat itu demi diriku, kamu memaksa ayah mertua Tang untuk tidak menyerang sekte suci Huangfu. Kemudian, ayah mertua sangat marah sehingga dia menghapus kolam spiritualmu. Ayah mertua Tang, dia benar-benar mencintaimu." Mendengarkan hal itu, Tang Xingning menatap Tan Yun dengan tidak percaya. Lalu dia berkata, "Apakah itu benar?" Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Tang Xingning, lalu dia berkata dengan tulus, "Tentu saja itu benar. Kamu tidak tahu apa-apa. Selama bertahun-tahun kamu melarikan diri dari rumah. Ayahmu telah mencarimu. Setiap hari dia merasa bersalah. Sebelum aku mengetahui melalui Tangsi bahwa kamu terjebak di domain iblis, ayahmu dan aku telah mencarimu di seluruh wilayah manusia. Tetapi kami masih belum menemukan jejakmu. Ayahmu sangat mencintaimu. Meskipun kamu bukan putri kandungnya, tetapi di dalam hatinya, cintanya untukmu dan Mengyi adalah sama." Pada saat ini, Tang Mengyi mengangguk berat dan berkata, "Xingning, kita berdua adalah putri ayah, putri keluarga Tang, dan putri dinasti Tang. Kembalilah bersama kami. Jika ayah mengetahui bahwa kamu telah ditemukan, dia pasti akan sangat senang." Tang Xingning meninggalkan lengan Tan Yun. Dia mengangguk ragu-ragu dan berkata, "Baiklah." Pada saat ini mata Tan Yun berkedip, lalu dia berkata, "Siner, kamu dan Mengyi saat itu ditukar oleh Ratu Mufeng. Maka Ratu Mufeng tahu identitasmu. Sekarang Ratu Mufeng masih dipenjara di dinasti Tang. Ketika kita kembali ke dinasti Tang, kita akan menemuinya dan menanyakan latar belakangmu." Setelah mendengarkan, Tang Xingning mengangguk. Dalam perjalanan berikutnya, Tang Xingning, Shen Shubing dan yang lainnya mengobrol dengan baik. Tampaknya para gadis menerima kenyataan bahwa Tang Xingning juga tunangan Tan Yun. Selain itu, Shen Shubing menggandeng tangan Tang Xingning, lalu memberitahu Tang Xingning tentang identitas dirinya dan identitas Tan Yun. Tang Xingning terkejut ketika dia tahu sejak saat itu Tang Xingning tidak pernah menyebut dirinya sebagai kakak perempuan Shen Shubing, tetapi menyebut dirinya sebagai adik di depan Shen Shubing. Waktu berlalu, lebih dari setahun kemudian, Tan Yun mengendarai perahu abadi dan tiba di alam rahasia tidak terbatas. Sekarang Huang Fu Tingfeng dan Qin Xinyi bertanggung jawab atas istana tidak terbatas. Tan Yun memanggil mereka berdua dan berkata, "Atas namaku, kalian berdua akan segera memberitahu para kultivator di atas alam jiwa tingkat sempurna untuk berkumpul." Setelah mereka berdua menerima perintah, mereka mulai mengatur 1000 pejabat tinggi di alam rahasia tidak terbatas untuk pergi ke pegunungan hukuman surgawi, pegunungan Canggu, dan lebih dari 6 juta pasukan di benua Huangfu untuk berkumpul di luar alam rahasia tidak terbatas. Pada saat ini, Tan Yun dan para gadis kembali ke alam rahasia Huangfu di aula tamu. Ketika Tang Xingning melihat Tangsi, kedua bersaudara itu menangis dengan gembira. Sejujurnya, di dalam hati Tangsi, orang terdekatnya adalah Tang Xingning. Setelah itu, Tan Yun membawa Tang Xingning, Tangsi, dan para gadis ke kota kekaisaran dinasti Tang melalui formasi teleportasi. Tan Yun dan yang lainnya baru saja melangkah keluar dari formasi teleportasi. Tiba-tiba, para prajurit dinasti Tang berlutut dan membungkuk serempak. Mereka berkata,
Bawahan memberi hormat pada kepala sekte lama. Bawahan memberi hormat pada nyonya kepala sekte. Setelah Tanyun meminta semua orang untuk bangun, dia membawa semua orang untuk terbang di kota kekaisaran. Dia langsung pergi ke aula istana Tang. Di aula istana, Tang Yongsheng sedang mengumpulkan pejabat sipil dan militer untuk membahas bagaimana memberi manfaat bagi rakyat jelata. Pada saat ini, Kepala Kasim berlari ke aula dengan penuh semangat dan berteriak, "Ada kabar baik!" Tang Yongsheng mengerutkan kening dan berkata, "Kabar baik macam apa yang membuatmu gila? Katakan padaku apa kabar bahagia itu?" Kepala Kasim buru-buru bersujud dan berkata, "Raja, kepala sekte lama, dia membawa putri ke-10. Mendengarkan hal itu, Tang Yongsheng menjadi gila kali ini. Tubuh tuanya bersemangat dan bergetar hebat. Lalu dia berkata, "Apa yang kamu katakan? Yinger sudah kembali. Kamu tidak berbohongkan pada raja ini?" Ketika Kepala Kasim hendak menjawab, suara wanita cantik datang dari luar aula. "Ayah, aku kembali." Tang Xingning yang mengenakan gaun hitam, dia berjalan ke aula dengan air mata berlinang. Lalu dia bersujud dan berkata, "Aku tahu aku salah, ayah, aku meminta maaf padamu." Melihat kembalinya Tang Xingning, para menteri di istana tahu bahwa raja dan putri ke-10 memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Jadi mereka membungkuk dan meninggalkan aula istana. Tanyun, para gadis dan Tangsi juga tidak memasuki aula. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, gerbang aula istana perlahan tertutup. Di aula, Tang Yongsheng datang dengan gemetar di depan Tang Xingning. Air mata keruh jatuh di pipinya yang menua. Setelah dia membantu Tang Xingning berdiri, dia memeluk Tang Xingning seperti anak kecil dan menangis. Lalu dia berkata, "Putri ayah yang berharga, kamu kembali. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Ayah seharusnya tidak merusak kolam spiritualmu saat itu dan menghancurkan hatimu." Air mata Tang Xingning menetes dan berkata, "Aku yang seharusnya meminta maaf. Kamu tahu bahwa aku bukan darah dan dagingmu sendiri. Kamu juga tahu bahwa aku adalah anak yang dikirim oleh musuh. Tetapi kamu masih menganggapku sebagai anakmu. Terima kasih ayah. Terima kasih telah membesarkan diriku. Terima kasih banyak." Mendengarkan hal itu, Tang Yongsheng tertegun sejenak. Lalu dia berkata, "Jadi kamu sudah tahu apakah Yuner yang memberitahumu?" Melihat Xingning mengangguk, Tang Yongsheng berkata dengan penuh perhatian, "Mari kita lupakan masa lalu. Ingatlah bahwa kamu adalah putriku yang berharga, sekarang dan di masa depan. Bukankah kamu menyukai Yuner? Ayah setuju jika kamu menikahi Yuner. Jika dia tidak setuju, ayah akan menemukan cara untuk membuatnya setuju." Tang Xingning tertawa, wajahnya yang cantik penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Lalu dia berkata, "Ayah, Tanyun telah melamar putrimu ini. Aku telah memutuskan untuk menikah dengannya." Tang Yongsheng tertawa dan berkata, "Sangat bagus, itu sangat bagus." Pada saat ini, Tang Xingning sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya penuh kesedihan dan berkata, "Ayah, apakah Ratu Mufeng sekarang masih di penjara?" Mendengarkan kata-kata Ratu Mufeng, Tang Yongsheng sangat marah dan berkata, "Ya, dia ada di penjara yang gelap." Tang Xingning berkata, "Ayah, aku ingin pergi menemuinya dan menanyakan siapa orang tua kandungku." Mata indah Tang Xingning penuh dengan harapan dan setengahnya ada kebencian terhadap Ratu Mufeng. Dalam hatinya, jika Ratu Mufeng tidak menukar dirinya dan Meng Yi, dia tidak akan terpisah dari orang tua kandungnya. Setelah Tang Yongsheng menjawab, dia dan Tang Xingning berjalan keluar aula istana. Dengan kepintaran Tang Yongsheng, dia secara alami menebak bahwa Tanyun atau Meng Yi yang memberitahu Tang Xingning tentang Ratu Mufeng. Setelah ayah dan anak itu meninggalkan aula istana, Tang Yongsheng dan Tanyun serta yang lainnya pergi ke penjara. Tang Yongsheng mengetahui dari mulut Tanyun tentang proses menyelamatkan Xingning dari domain iblis. Setelah beberapa saat di sebuah penjara, pada saat ini seorang wanita parubaya berseragam penjara bersandar di sudut penjara yang gelap. Ekspresinya kusam, matanya tidak menentu, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Wanita itu adalah ratu dari dinasti Mufeng, yaitu Liang Feiyue. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tang Yongsheng terdengar dari penjara. Bagaimana rasanya dikurung selama ratusan tahun? Liang Feiyue melihat Tang Yongsheng yang berjalan ke sudut dari penjara. Dia menggertakkan gigi dan berkata,
Tang Yongsheng, kamu iblis. Mengapa kamu masih belum mati? Mengapa dewa tidak mengambil nyawamu? Liang Feiyue mengabaikan Tanyun dan yang lainnya yang datang dari belakang. Jelas ia tidak tahu Tang Mengyi. Ketika Tang Mengyi masih muda, dia meninggalkan dinasti Mufeng di bawah perlindungan orang-orang kuat dari dinasti Mufeng. Seperti kata pepatah, usia merubah penampilan. Normal bagi Liang Feiyue untuk tidak mengenali Tang Mengyi. Dia tidak mengenal Tang Mengyi, tetapi Tang Mengyi mengenalinya. Setelah Tang Mengyi mengikuti Tang Yongsheng ke penjara, dia memandang Liang Feiyue. Matanya yang indah penuh dengan kemarahan. Pada saat ini, Tang Yongsheng menatap Liang Feiyue dengan marah dan berkata dengan tegas, "Kamu mengambil putriku di masa lalu, kemudian menggunakan putriku untuk memaksaku menyerahkan pedang dewa. Itu membuat istriku tertekan dan akhirnya meninggal karena kehilangan putrinya. Liang, biarkan aku memberitahumu. Pelaku mengapa dinasti Mufeng hancur bukanlah aku, tetapi kamu dan Raja Mufeng yang sudah mati." Menghadapi omelan, Liang Feiyue mencibir dan berkata, "Kamu pantas mendapatkannya, istrimu pantas mati. Ini salahmu karena tidak menyerahkan pedang dewa. Kamu sendiri yang menghabisi istrimu. Ketidakmampuanmu untuk menebus putrimu, kamu pantas mendapatkannya." Dengan suara renyah, Tang Mengyi menampar wajah Liang Feiyue. Tang Mengyi gemetar karena marah dan berkata, "Kamu wanita beracun." Merasakan rasa sakit yang membakar pipinya, Liang Feiyue hendak mengutuk ketika dia gemetar. Tetapi tiba-tiba, dia merasa bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki wajah yang familiar, terutama matanya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Dalam sekejap, Liang Feiyue berkata, "Tidak mungkin, putriku sudah mati." Tanpa menunggu Liang Feiyue selesai berbicara, Tang Mengyi berkata dengan marah, "Ya, putrimu Mu Mengyi sudah mati. Sekarang yang berdiri di depanmu adalah putri musuhmu, yaitu Tang Mengyi." Kata Tang Mengyi seperti ledakan yang dilemparkan ke dalam pikiran Liang Feiyue. Itu menyebabkan kepalanya berdengung. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa dia merasa bahwa mata wanita di depannya sedikit familiar. Liang Feiyue menatap Tang Mengyi. Matanya dipenuhi kerinduan dari lubuk hatinya. Lalu dia berkata, "Apakah itu kamu?" Tang Mengyi memandang Liang Feiyue dengan dingin. Lalu dia berkata, "Aku adalah bayi yang kamu curi dari keluarga Tang saat itu." Mu Mengyi mengakui pencuri itu sebagai orang tuanya. Mendengarkan pengakuan Tang Mengyi, Liang Feiyue tiba-tiba melupakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Air mata mengalir di matanya. Lalu dia berkata, "Hebat, kamu masih hidup. Tahukah kamu, ibu mengira kamu sudah mati. Tahukah kamu betapa sedihnya ibu?" Ketika dia mengatakan hal itu, Liang Feiyue ingin maju dan memeluk Tang Mengyi. Tang Mengyi mendorong Liang Feiyue menjauh. Dia berkata sambil mengeluarkan air mata, "Kamu bukan ibuku. Jangan panggil aku anakmu. Itu membuatku mual. Tahukah kamu, ketika aku masih kecil, aku selalu berpikir bahwa kamu adalah ibu yang sangat mencintai diriku. Kamu merawatku dan menganggapku sebagai permata. Tetapi pada akhirnya, aku menemukan bahwa orang yang kusebut ibu adalah musuh yang membawaku pergi dan memisahkan aku dengan ibu kandungku. Liang Feiyue, kenapa kamu begitu kejam? Kamu baru saja mencuri aku dari ibu kandungku. Mengapa saat ibu kandungku ingin melihatku sebelum dia meninggal, kamu tetap tidak memberi izin? Aku membencimu. Aku membencimu. Aku tidak sabar untuk meminum darahmu." Mendengarkan hal itu, Liang Feiyue tiba-tiba berlutut di depan Tang Mengyi. Dia memeluk kaki Tang Mengyi sambil menangis. Lalu dia berkata, "Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku tahu aku salah. Mengyi, setelah ibu mencurimu dan membawamu pergi ke dinasti Mufeng, aku benar-benar membesarkanmu sebagai anak perempuanku. Ibu benar-benar menjagamu." Liang Feiyue tidak berbohong. Dia memperlakukan Tang Mengyi dengan sangat baik, seperti anaknya sendiri. Tang Mengyi berkata, "Ya, aku akui bahwa kamu sangat baik kepadaku, tetapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu memisahkan diriku dari ibu kandungku. Sudah aku bilang, aku tidak akan pernah memaafkan dirimu."
Setelah mendengarkan, Liang Feiyue merosot ke tanah dalam kesedihan. Dia menatap Tang Mengyi dengan penuh permohonan, tapi Tang Mengyi tidak menunjukkan simpati sama sekali karena dia tahu jika wanita ini tidak menculiknya, maka kakek buyutnya dan orang-orang dari keluarga Tang tidak akan mati saat mengambil pedang dewa dari Raja Iblis. Ibu kandungnya tidak akan mati karena merindukan dirinya sendiri dan menjadi sakit parah. Semua itu disebabkan oleh Liang Feiyue. Bagaimana mungkin Tang Mengyi memaafkannya? Tepat ketika Tang Mengyi memerah karena marah, Tang Xingyi maju selangkah dan berkata dengan dingin, "Namaku Tang Xingyi yang kamu tukarkan saat itu. Katakan di mana orang tuaku." Mendengarkan hal itu, Liang Feiyue mengabaikan Tang Xingyi secara langsung. Matanya tertuju pada Tang Mengyi dan berkata dengan lembut, "Mengyi, tolong maafkan aku." Tang Mengyi tampak acuh tak acuh. Pada saat ini, Tang Xingyi menjadi lebih dingin. Dia menatap Liang Feiyue dan berkata, "Aku sedang bertanya denganmu." Menghadapi teguran, Liang Feiyue masih mengabaikan Tang Xingyi. Ketika Tang Xingyi marah, Tan Yun menahannya. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng dan mengendalikan Liang Feiyue. Lalu dia berkata, "Katakan, di mana kamu menemukan Tang Xingyi saat masih bayi? Apa identitas aslinya? Ceritakan semua yang kamu tahu." Liang Feiyue jatuh ke dalam renungan untuk waktu yang lama, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, Liang Feiyue berkata dengan ekspresi datar, "Tang Xingyi adalah putri seorang jenderal agung dari dinasti Mufeng. Nama jenderal itu adalah Tang Yuanxiao. Saat itu, Nyonya Tang Yuanxiao melahirkan Tang Xingyi. Jadi aku meminta Tang Yuanxiao untuk memberikan bayi itu, tapi Tang Yuanxiao berani menolak. Jadi aku menuduh dia dengan musuh asing. Setelah aku membawa Tang Xingyi pergi, aku menghabisi seluruh keluarga Tang Yuanxiao." Mendengarkan hal itu, Tan Yun segera melepaskan mata Dewa Hongmeng karena dia menemukan bahwa wajah Tang Xingyi sangat pucat. Tang Xingyi memuntahkan seteguk darah dan berkata, "Kamu bukan manusia. Bagaimana kamu bisa begitu kejam?" Kata-kata Liang Feiyue benar-benar menghancurkan keinginan Tang Xingyi. Ia menginginkan bertemu dengan orang tuanya. Oke guys, karena nggak ada saweria, kita langsung ke penutupannya aja ya. Sebelum itu pasti banyak yang tanya, ya Lumin kok uploadnya agak lama sih? Iya guys, karena Mimin tuh suaranya habis guys. Kayak baru 17 menit record gitu kan, suara Mimin tuh habis. Harus istirahat agak lama, habis itu baru lanjutin recordnya sampai ya 30 menitan ya. Karena kalau baru 17 menit udah Mimin upload, waduh, langsung bocil penyerangan. Wih, durasi pasti gitu ya. Ya udah, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.